Selamat pagi anak-anak. Masih semangat belajar? Oh, kenapa kok nggak semangat ya? Oke, sebelumnya kita harus tepuk semangat dulu nih biar kalian pada semangat ya. Oke, Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Oke. Ibu minta kalian untuk melihat lingkungan sekitar kita. Lihatlah tumbuhan-tumbuhan di sekeliling kita. Sudah? Nah, Ibu bertanya-tanya nih, apakah tumbuhan di sekitar kita juga makan seperti manusia? Apakah ada yang bisa membantu Ibu untuk menjawab? Amel? Gimana Amel? Good job Amel. Yang dijawab oleh Amel itu benar ya anak-anak. Jadi tumbuhan itu tidak sama dengan manusia. Kenapa Bu? Kan manusia makan tidak membuat sendiri pada tubuhnya. Tetapi pada tumbuhan bisa dapat menghasilkan sendiri, membuat sendiri makanannya pada dirinya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini kita akan mempelajari fotosintesis, yaitu di mana proses terjadinya tumbuhan akan menghasilkan makanannya sendiri. Menarik bukan? Apakah kalian pada bertanya-tanya gimana sih caranya? Gimana sih prosesnya? Oke. Jadi, anak-anak, fotosintesis itu adalah bagaimana cara tumbuhan mengelola 4 hal penting. Apa itu Bu? 4 hal pentingnya. Jadi pada proses fotosintesis ada 4 hal penting. Yang pertama, ada air dari tanah. Yang kedua, ada sinar matahari. Dan yang ketiga itu ada karbon dioksida atau CO2. CO2 ini berasal dari udara ya anak-anak. Dan yang keempat itu ada klorofil. Dari 4 bahan penting ini akan diolah di dalam daun yang akan menghasilkan makanannya. Kita bisa sebut dengan glukosa dan akan menghasilkan oksigen. Menghasilkan apa anak-anak? Yang pertama menghasilkan glukosa dan yang kedua akan menghasilkan oksigen. Makanya tumbuhan itu sangat penting di kehidupan kita karena kita akan membutuhkan banyak sekali oksigen. Oksigen akan diproduksi oleh beberapa tumbuhan di sekeliling kita. Nah, contohnya ketika siang hari tumbuhan-tumbuhan akan menyerap sinar matahari dan akan mengolah dengan bantuan air, udara, dan juga sinar matahari tersebut akan diolah dan akan menghasilkan makanannya itu, makanan
yang glukosa dan oksigen itu di dalam daun. Nah, contohnya ilustrasinya itu, Bu. Gimana, Bu? Nah, contohnya ibaratkan sebuah dapur. Tumbuhan bisa memasak sendiri nih, bisa memasak sendiri makanannya di dalam daun, dan akan menghasilkan glukosa dan juga oksigen. Nah, dari penjelasan yang Ibu jelaskan tadi, Ibu memiliki banyak pertanyaan. Oh, jangan banyak-banyak. Oke, 3 pertanyaan saja ya. Yang pertama, apa aja hal yang dibutuhkan, hal terpenting untuk proses fotosintesis? Siapa yang bisa menjawab? Ya? Oke, good job. Betul sekali. 4 hal, ada 4 ya anak-anak, 4 hal yang terpenting. Yang pertama ada air dari tanah. Yang kedua ada sinar matahari. Yang ketiga ada karbon dioksida atau bisa kita sebut CO2 dari udara. Nah, dan yang keempat adalah klorofil, yaitu zat hijau daun. Pertanyaan yang kedua ini ya, apa yang dihasilkan dari proses fotosintesis tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Amel? Oke, betul sekali. Jadi, yang akan dihasilkan yaitu yang pertama ada glukosa. Yang kedua yaitu oksigen. Pertanyaan yang ketiga, Ibu ingin bertanya nih, mengapa sih tumbuhan di sekitar kita itu sangat penting untuk kehidupan kita? Siapa yang berani menjawab? Tinggal 1 pertanyaan aja nih. Oke, Fahmi, gimana? Keren, Fahmi. Jawaban Fahmi benar sekali. Karena yang dihasilkan fotosintesis tumbuhan itu kan oksigen. Kita bernafas kan juga butuh oksigen ya, anak-anak. Jadi tanpa oksigen atau kita kekurangan oksigen, kita akan tidak bisa hidup ya, teman-teman. Karena oksigen itu memang sangat penting untuk makhluk hidup seperti kita. Nah, untuk mempermudah pemahaman kita, Ibu mempunyai beberapa gerakan nih yang mau ngikutin Ibu nggak? Wow, oke. Ibu punya sinar matahari dan juga air dari tanah dan juga karbon dioksida, dan daun akan mengolah menjadi satu. Mengolah menjadi satu, itulah suatu proses dari fotosintesis. Baik anak-anak, kita ulang sekali lagi ya. Sinar matahari dan air dari tanah dan juga karbon dioksida akan diolah menjadi daun. Itu adalah proses fotosintesis. Oke. Jadi, anak-anak, fotosintesis itu sangat penting untuk kehidupan kita. Juga sangat penting untuk kehidupan tumbuhan juga dan hewan juga. Oke, bayangkan ketika tidak ada sinar matahari,
Apakah proses fotosintesis berjalan dengan lancar? Tidak, iya, tidak berjalan dengan lancar. Tetap berjalan, tetapi tidak sesempurna ketika ada sinar matahari yang menyengat. Gitu ya, anak-anak. Oke. Sebelum Ibu akhiri, siapa yang bisa menyimpulkan proses fotosintesis itu apa? Siapa? Gak ada yang jawab ini, siapa ya? Oh, ada itu yang pojok sendiri. Ayo Farhan, simpulkan pembelajaran pada hari ini, Farhan. Oke, betul sekali. Keren kamu, Farhan. Jadi, fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan menghasilkan makanannya sendiri dengan bantuan cahaya matahari dan juga air dan juga karbon dioksida dan juga akan diolah pada daun di klorofil itu. Oke. Sampai sini ada yang belum paham atau ada yang masih bingung? Oh, sudah paham semua. Alhamdulillah, murid-murid Ibu ini sangat pintar sekali. Nah, oke. Jadi, sebelum kita akhiri, Ibu punya tugas dong pastinya. Gak mau tugas. Kenapa? Tugas itu membuat kita bisa belajar agar pintar. Gak susah kok. Jadi tugas kalian di rumah itu membuat gambar tumbuhan dan juga proses fotosintesis dan tuliskan penjelasan secara sederhana. Itu aja. Dikumpulkan di minggu depan ketika kita belajar IPA gitu ya. Ya anak-anak, sebelum kita pulang, mari kita menyanyikan lagu Sayonara. Oke, 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa ya. Berdoa dimulai. Oke, kita cukupkan pelajaran pada hari ini. Oh, Ibu lupa, teman-teman. Jadi pesan Ibu tetap jaga lingkungan sekitar kita agar kita tetap terjaga dan tidak kekurangan apa tadi? Oksigen. Betul sekali karena tumbuhan sangat penting di kehidupan kita. Oke. Mari kita akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.